Kami datang kepadamu Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kami kembali memperoleh anugerah untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Bersama dengan saudara-saudara seiman kami telah memuji nama-Mu, kami juga siap membuka hati menyambut firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil judul Vice Versa. Vice versa adalah satu istilah dalam bahasa Latin yang secara sederhana itu berarti timbal balik. Vice versa artinya timbal balik. Saya ambil beberapa contoh. Seorang suami mengasihi istrinya. Vice versa artinya istrinya pun mengasihi suaminya. Contoh lain, baru-baru ini kita melihat tayangan di pesawat televisi kita, atau kita membaca lewat media sosial bahwa pemerintah Amerika Serikat meminta agar konsulat Tiongkok yang ada di Houston, Texas ditutup. Vice versa. Artinya apa? Ya, pemerintah Tiongkok pun meminta agar konsulat Amerika Serikat yang ada di Chengdu juga ditutup. Jadi vice versa itu berarti timbal balik dan bisa dimaknai secara positif maupun negatif. Nah, pada hari ini kita akan belajar karena di dalam Alkitab ada beberapa bentuk vice versa yang perlu kita pahami dengan baik. Supaya apa? Dengan memahami timbal balik ini maka kita terdorong untuk menjadi orang-orang yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah vice versa. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah begitu juga kepada mereka. Nah, dari sisi proaktif, dari sisi kita, Tuhan Yesus katakan dalam khotbah di bukit ini supaya kita melakukan lebih dulu. Jadi kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu bagi kita, maka kita pun harus melakukan lebih dulu kepada mereka. Dan ini dikenal di kalangan orang-orang dengan istilah the golden rule atau kaidah emas. Ya, kaidah emas. Apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita, kita lakukan pada mereka. Mari kita lihat sekarang Matius 25 ayat 34. Matius 25 ayat 34 kita akan melihat bagaimana bentuk daripada vice versa ini. Matius 25 ayat 34 berkata begini, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memeriksa Matius pasal 25 adalah khotbah mengenai akhir zaman. Matius 24, Matius 25 itu khotbah dari Yesus Kristus, pengajaran Yesus Kristus mengenai akhir zaman. Dan perikop di Matius 25 di pasal ini ada 3 kisah, ada 3 bentuk narasi penceritaan yang disampaikan oleh Yesus yang memiliki arti yang sangat mendalam. Berkisah pertama tentang 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang berhikmat. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang kedua, kemudian ada perikop di situ
kisah tentang bagaimana ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini berbicara tentang kita harus segera mengobarkan, melaksanakan apa yang dipercayakan pada kita. Ya. Dan yang ketiga, bagian ini adalah mengenai aspek horizontal keimanan kita sebagai orang percaya melalui kisah pemisahan domba dari kambing oleh seorang gembala. Ya, dikisahkan ada raja yang kemudian memisahkan orang-orang itu seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, itu berarti bahwa kalau kita mendengar pengajaran tentang akhir zaman, tidak bisa hanya kita mendengar pengajaran tentang nanti akan berakhirnya dunia ini, segala sesuatunya akan berakhir, langit dan bumi akan lenyap, lalu diganti langit baru dan bumi baru, lalu kemudian ada di Yerusalem baru. Tetapi salah satu pengajaran akhir zaman yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita harus benar-benar memperhatikan orang di sekitar kita. Karena di ayat yang ke-40 Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita memberikan perhatian, kita memberikan pertolongan, apa bentuknya? Yesus katakan di ayat-ayat sebelumnya itu, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberikan pakaian kepada yang tidak memilikinya, melawat yang sakit, mengunjungi mereka yang dipenjara. Ada begitu banyak bentuk perbuatan yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan kepada orang-orang yang dikatakan oleh Yesus disebut paling hina, yang sangat membutuhkan. Itu berarti kalau kita lakukan itu kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita seperti melakukannya untuk Tuhan. Perhatikan, kalau saya menolong orang lain, itu sama seperti saya memberi untuk Tuhan. Nah, jika kita melakukan kebaikan ini, maka vice versa, sebaliknya dikatakan kita diberkati oleh Allah Bapa kita. Kita menerima kerajaannya yang sudah katanya disediakan sejak dunia diciptakan. Berarti prinsip vice versa itu sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Kalau kita melakukan sesuatu bagi orang yang lebih hina, maka kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau kita mengimani melakukan ini, maka tentu apa yang dijanjikan oleh Tuhan pun akan menjadi milik kita. Yaitu bahwa Ia akan memberikan kepada kita kerajaannya. Luar biasa. Nah, masa-masa pandemi seperti ini, gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Pringgading, telah berulang kali memberikan bantuan. Ada jemaat yang memberikan sejumlah dana dan kemudian untuk kita salurkan baik kepada jemaat kita yang sangat membutuhkan. Oleh karena dampak daripada COVID-19 ini juga adalah pada ekonomi. Ada orang-orang yang di PHK, ada penghasilan yang jauh berkurang, sementara anak-anak tetap harus sekolah, sementara kehidupan sehari-hari harus tetap berjalan. Jadi ada sejumlah jemaat yang telah memberikan dananya, dan saya percaya ke depan ini masih akan ada lagi jemaat yang didorong oleh Tuhan sendiri untuk mempersembahkan sesuatu yang indah. Untuk apa? Disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Karena dalam bagian yang lain Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Orang-orang miskin akan selalu ada di sekitar kita. Dan dikatakan kita dapat menolong mereka bila mana kita menghendakinya. Nah, lakukan saudara-saudara. Lakukan sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Dan ini nanti akan membuat kita digolongkan oleh Tuhan kepada kelompok kambing atau kelompok domba. Dan dalam kesempatan ini juga saya tidak lupa mengucapkan selamat Idul Adha kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Saudara-saudara, dipisahkan antara kambing dan domba. Kapan dipisahkannya? Ya kini, di sini ini kita termasuk golongan kambing atau domba. Sebab dalam perikop itu Tuhan memberikan kisah kebalikannya.
Ada orang-orang yang tidak melakukan itu. Yesus berkata, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Lalu mereka bertanya, kambing-kambing itu bertanya, tanda petik, ya kapan kami melihat Tuhan lapar kami tidak memberi makan? Oleh karena engkau tidak melakukan kepada orang yang lebih hina daripadaku, itu sama artinya engkau tidak melakukannya untuk aku. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Prinsip vice versa. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tindakan nyata, maka vice versa, Bapa akan memberikan kepada kita kerajaannya. Nah, yang kedua, Matius 6 sekarang. Matius 6 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Vice versa, ya, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, vice versa, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Vice versa juga. Jadi kalau kita mengampuni, Bapa mengampuni kita. Jika kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita memeriksa mengenai budaya bangsa-bangsa, hukum daripada bangsa-bangsa, maka kita melihat dalam perjanjian lama misalnya ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan sebenarnya hukum seperti ini bukan hanya di kalangan orang-orang Yahudi, yaitu dengan hukum Taurat yang diterima oleh mereka melalui Musa di Gunung Sinai. Tetapi menurut penelitian, misalnya saja kitab hukum Hammurabi dari Babilonia, yaitu sekitar tahun 1750 sebelum Masehi itu juga ada hukum senada dengan itu. Dan sekarang dokumen itu, kitab hukum Hammurabi itu disimpan di kota Louvre di Prancis. Nah, apa bunyinya? Dikatakan hukum ke-196 dan hukum ke-197 berkata, jika seseorang menghancurkan mata milik orang lain, mereka harus menghancurkan mata milik perusak itu. Jika seseorang mematahkan tulang milik orang lain, mereka harus mematahkan tulang milik orang yang mematahkan itu. Jadi di sini vice versanya itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Vice versanya adalah balas dendam. Vice versanya adalah kalau kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman, vice versa kamu juga boleh melakukan yang tidak nyaman kepada orang itu. Itu ada di hukum bangsa-bangsa, jadi bukan hanya di hukum Taurat tapi juga di kerajaan dan bangsa-bangsa yang lain. Nah, tetapi kita melihat suatu nilai yang lebih unggul yang Yesus ajarkan kepada kita setelah ia mengajarkan mengenai doa Bapa kami tadi di Matius pasal yang ke-6 itu. Apa yang Yesus katakan? Ampuni. Ia memberikan hukum yang lebih agung yang disebut hukum pengampunan. Hukum pengampunan itu berarti kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, bukannya mata ganti mata, bukannya gigi ganti gigi. Jika ada orang, katakanlah memukul pipimu yang kanan, berikanlah juga pipimu yang kiri. Artinya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Lalu vice versa yang lebih agung adalah Bapamu yang di sorga itu akan mengampuni kamu. Loh begini loh Pak, cara mengampuni itu gimana toh Pak? Nah begini. Cara mengampuni, saudara-saudara, yang paling mudah adalah dengan mengubah mindset kita. Mengubah pola pikir kita. Mengubahnya bagaimana? Kalau saya melihat seseorang itu melakukan yang tidak baik kepada saya, maka saya melihatnya sebagai pelaku. Maka saya kalau melihat dia sebagai pelaku, saya bisa marah, saya tersakiti, dan saya punya kecenderungan sebagai manusia untuk balas dendam. Karena saya melihatnya sebagai pelaku. As doer, sebagai pelaku, doer, pelaku. Tetapi mari kita ubah mindset kita kepada beberapa hal yang ada di balik itu. Mengapa dia melakukan itu untuk saya? Mengapa dia melakukan yang jahat kepada saya? Oh, ternyata dia sendiri korban. Korban dari apa? Mungkin salah didik dari orang tuanya. Mungkin dia melakukan sesuatu karena sebelumnya dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman.
Jadi kalau kita mengubah mindset kita dari melihat dia sebagai doer, lalu mengubahnya melihat dia sebagai victim, sebagai korban, maka dari tadi yang tadinya kita itu ingin membalas dengan kejahatan, maka kita akan berbelas kasihan. Wah, kasihan dia ya, kalimatnya kok enggak pernah bagus ya, kalimatnya kok enggak pernah enak ya. Itu berarti dia menjadi korban karena selama ini mungkin dia telah di brainwashing, telah dicuci otak dalam satu pendidikan, dalam satu komunitas yang membuat dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Nah, kalau dia adalah korban, maka kita cenderung untuk apa? Mengampuninya. Kasihan. Waduh, kasihan. Oke, saya ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, itulah ucapan Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang bertanya, Pak, bukankah mereka pelaku? Ya, karena mereka melakukan itu, satu, mereka menjadi korban dari hasutan. Yang kedua, menjadi mereka korban dari ketidakmengertian siapakah Yesus. Mereka tidak mendapatkan informasi yang benar. Mereka tidak mendapatkan informasi yang betul. Ya, hanya karena ada pengaruh, ada hasutan, ada provokasi, mereka melakukan itu. Kasihan bukan? Mereka sendiri korban. Jadi dengan adanya perubahan mindset ini, maka kita akan lebih mudah mengampuni. Ampuni dia, walaupun mungkin kamu melihatnya dia pelaku, tapi ubahlah pandanganmu kepada dia sebagai korban. Ada sesuatu yang menarik saudara-saudara dalam pengampunan ini. Apa? Ada peribahasa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, buruk muka cermin dibelah. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat tayangan video klip yang lucu-lucu mengenai di depan cermin. Ya. Ada seekor kucing, seingat saya, yang kemudian menggaruk-garuk cermin. Lalu dia marah kepada bayangan dirinya sendiri yang ada di cermin itu. Nah, coba saudara praktekkan saja sehabis kita mengikuti ibadah ini, praktekkan saudara di depan cermin. Coba saudara melotot saja, melotot. Maka ada tanda petik pribadi yang saudara lihat di cermin itu yang melotot kepada saudara. Saudara melotot, dia pun melotot. Lalu saudara senyum, maka bayangan orang yang ada di balik cermin itu melihat kepada saudara juga tersenyum. Kalau saudara ulurkan tangan saudara, katakanlah saudara ambil uang dari saku begitu ya. Keluarkan uang dari saku misalnya 20.000. Maka saudara akan lihat bayangan yang di cermin itu juga memberi kepada saudara 20.000. Nah, dari gambaran ini berarti apa? Jadi kalau saya menunjukkan sesuatu yang katakanlah bagus, maka responsnya vice versanya sesuatu yang bagus. Tapi kalau saya tunjukkan sesuatu yang tidak bagus, maka itu otomatis dari cermin itu akan juga menampilkan sesuatu yang tidak bagus. It's so simple, sederhana bukan? Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga mengampuni kamu. Dan kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita sangat membutuhkan pengampunan ini. Sudah bisa bayangkan kalau saya tidak mau mengampuni, maka Bapa di sorga tidak mau mengampuni saya. Lah, kalau Bapak tidak mengampuni saya, lalu saya ada di mana? Saya tidak bisa tinggal bersama dia dalam kehidupan kekal. Saya akan tinggal dalam tempat yang disebut kebinasaan kekal, bukan? Jadi jauh lebih indah kalau kita mengampuni karena Bapa juga akan mengampuni kita. Baru-baru ini saya memiliki seorang rekan yang dipanggil Tuhan. Dan rekan ini satu kali dia memiliki konflik dengan sesama hamba Tuhan di organisasi gerejanya. Konflik itu sedemikian beratnya sampai ke pengadilan. Dan setelah berlangsung sekian lama dia memenangkan gugatan itu. Tetapi nampaknya ada sesuatu yang terusik di hatinya. Dan dia meminta tolong seorang mediator untuk menolong dia berrekonsiliasi, berdamai kembali dengan hamba Tuhan lain yang selama ini konflik sampai ke pengadilan. Dan ketika dia berbincang-bincang dengan mediator ini, keesokan harinya kemudian dia meninggal. Nah, saudara-saudara, sudah mulai ada kerinduan untuk apa? Untuk mengadakan rekonsiliasi.
tetapi terlambat. Nah, oleh sebab itu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan sampai sesuatu terjadi pada kita dan apa yang mau kita lakukan, pengampunan kita terhadap orang yang memusuhi kita, jangan sampai terlambat. Segera bertindak, segera saudara angkat telepon, segera saudara bereskan hubungan saudara. Ketika kita mau mengampuni, maka Bapamu yang di sorga, vice versa, akan mengampuni kamu. Yang ketiga sekarang, apa bentuk vice versa? Mari kita melihat Yohanes 12 ayat 26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, vice versa, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, kata Yesus, vice versanya, timbal baliknya, ia akan dihormati Bapa. Jadi tadi yang pertama, berbuatlah baik, maka Bapa di sorga akan memberikan kerajaannya yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Yang kedua, ampunilah maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Yang ketiga, barang siapa melayani Yesus Kristus dengan segenap hati, mengikut dia di mana dia berada, melayani dia di mana dia berada, maka dikatakan ia akan dihormati oleh Bapa. Diberi kerajaan, diberi pengampunan, dan sekarang diberikan penghormatan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan di televisi di CNN yang sedikit menggugah hati, oleh karena ada seorang gadis berkulit hitam di Amerika, umurnya seingat saya 19 tahun, mendapatkan privilege, sesuatu yang istimewa. Apa? Dia ditelepon, dan yang menelpon ini bukan orang sembarangan, tetapi mantan presiden dan mantan wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama dan Joe Biden. Kedua tokoh ini menelpon gadis itu dan memberikan pujian, memberikan seperti penghormatan. Thanks, terima kasih. Kamu di usia remaja seperti itu. Kamu sudah banyak menolong komunitas. Oleh karena di Amerika kita mengerti ya wabah corona baru, COVID-19 masih terus dan bahkan saudara-saudara meningkat begitu. Dan ada orang-orang juga yang terpapar secara ekonomi dan gadis ini bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarnya, masih umur 19 tahun. Dan dengan apa yang dia lakukan, dia mendapatkan pujian, penghormatan dari mantan presiden dan wakil presiden. Nah, saya rasa sudah betapa bangganya gadis itu. Saya lihat wajahnya di tayangan CNN itu, waduh ceria betul. Dan dia mendapat kejutan itu, kaget, wow, saya mendapatkan penghormatan yang tidak saya duga seperti ini. Itu saudara baru penghormatan pujian dari mantan presiden dan mantan wakil presiden Barack Obama dan Joe Biden. Nah, bagaimana kalau saudara akan mendapatkan kehormatan pujian dari Allah pencipta semesta alam? Kita akan mendapatkan penghormatan itu. Kapan, Pak? Ya kalau saya bersikap hormat, kalau saya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu adalah give and take. Saya memberikan sesuatu berupa pujian dan saya menerima firman-Nya. Saya menghormati kehadiran Tuhan walaupun itu dilaksanakan secara online. Walaupun ibadah saya ikuti di rumah saya. Ketika saya masuk dalam ibadah, melayani Tuhan dengan penuh penghormatan, dikatakan maka Bapa juga menghormati kita. Jadi bukan melayani Tuhan itu bukan lalu keterpaksaan. Melayani Tuhan bukan karena hitung-hitungan. Ya, tapi melayani Tuhan sebenarnya hanya kita diminta mengobarkan kembali karunia, kemampuan, potensi yang berasal dari Tuhan sendiri. Perhatikan hari-hari ini kita sedang mendoakan supaya vaksin yang sedang diuji cobakan di beberapa negara termasuk di negara kita
pada tahap yang ketiga, tahap uji coba klinis. Dan mulailah dibuka pendaftaran kepada orang-orang yang mau secara sukarela menjalani uji klinis ini. Dan itu bukan sesuatu yang tidak berisiko. Bisa sangat berisiko. Tetapi ada orang-orang yang mau menjadi sukarelawan, volunteer. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan dengan menyediakan diri untuk menjalani uji coba klinis dari vaksin yang diperkirakan nanti ini akan menjadi sangat bermanfaat. Baik bagi generasi di mana dia hidup. Juga bagi generasi-generasi yang kemudian. Oleh karena kalau selama ini kan kalau bayi-bayi itu sudah divaksin DPT begitu ya. Nah nanti akan ada juga ketika vaksin itu ditemukan akan mulai bayi-bayi semuanya divaksin corona. Nah sehingga apa? Dia tahu bahwa kesukarelaannya itu akan memberikan dampak yang besar. Tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ketika kemudian vaksin itu diuji cobakan klinis dan berhasil, itu kemudian akan diproduksi massal, itu kemudian akan menolong banyak orang. Dalam pencegahan, supaya tidak semakin banyak lagi jatuh korban. Nah saya bisa bayangkan saudara-saudara melayani Tuhan sebenarnya semacam itu. Kita diminta untuk sukarela. Apa yang diberikan kemampuan kepada kita, yang diberi kemampuan menyanyi, diberi kemampuan bermain musik. Yo Pak, masa corona gini bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Bisa. Saudara bisa, suara saudara yang bagus, naikkan lagu-lagu pujian. Mungkin minta tolong teman yang memainkan musik, tayangkan lewat media sosial, menghibur, menguatkan, bisa. Sampai firman Tuhan juga berkata, supaya kita tetap memberitakan kabar baik, baik atau tidak baik waktunya. Mau situasi seperti apapun, orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan akan punya kemampuan kreativitas untuk tetap melayani Tuhan. Saya sendiri saudara-saudara juga mengalami sesuatu ketika saya berdoa, Tuhan bagaimana ini? Dan saya masih punya begitu banyak rekaman-rekaman waktu saya dulu siaran di Radio Agape dalam acara Bible Survey. Dan kemudian ketika saya sungguh-sungguh berdoa dan saya mulai searching, mencari saluran apa supaya firman yang sudah pernah saya sampaikan itu tidak kemudian menjadi dokumen saja ditaruh di file saya. Dan Tuhan tunjukkan saya supaya itu dilewatkan melalui podcast. Jadi saya masuk ke podcast, satu podcast namanya Spoon untuk anak-anak muda. Kedua podcast saudara di Spotify, di anchor.com. Dan ketika saya sampaikan, saya berdoa, Tuhan biar kiranya jadi berkat. Dan saudara tahu di salah satu podcast yaitu Spoon, itu banyak anak-anak muda yang penuh kegalauan. Mereka mengalami gagal cintanya ditolak. Lalu pertama-tama saya ragu apakah Bible Survey kebenaran firman yang saya sampaikan di situ akan mendapatkan respons. Tapi saya bersyukur walaupun tidak banyak. Tapi ada 6, 10 sampai 20 orang mau mendengarkannya. Itu ada nampak di situ bisa dilihat. Dan jangankan 6 sampai 20 orang, 1 orang saja. Saya berdoa kepada Tuhan seperti Filipus. 1 orang saja ditemui oleh Filipus. Seorang sida-sida Ethiopia. Ya, yang sedang menggumuli ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang tidak terjawab dari Yesaya 53. Tuhan mengutus Filipus. Dan Filipus saudara menjelaskan siapa yang dimaksud di Yesaya 53 itu. Dan kemudian sida-sida Ethiopia itu just one person. Hanya 1 orang saja. Diinjili saudara-saudara. Diberi kabar baik oleh Filipus dan orang ini lalu bertobat. Dan saudara tahu sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Karena orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia cenderung untuk memberitakan kabar baik itu. Sesampai dia di Ethiopia tentu dia memberitakan tentang keselamatan yang sudah dia terima di dalam Yesus Kristus. Tidak ada saudara-saudara sesuatu yang bisa menghambat. Kita ini hamba. Ya. Seorang hamba, Tuhan adalah Tuhan kita. Dan dikatakan kalau kamu melayani aku sebagai seorang hamba, maka Bapakku yang di sorga menghormati kamu. Saya bukan mau menyombongkan diri, saya cuma sekedar membagi inspirasi kepada saudara. Saya berharap kita semua, terutama juga generasi muda, jangan diam. Kemarin hari Rabu malam, saya melayani anak-anak muda dalam tanya jawab Alkitab. Ada 50 anak muda.
lewat conference, video call, video conference. 50 anak muda penuh dengan pertanyaan dan saya sediakan waktu 2 jam. Wah, pertanyaan anak-anak muda begitu banyak. Dan sekarang saya sedang bukukan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada banyak orang yang sedang membutuhkan, menanyakan pengharapan, menanyakan keselamatan, menanyakan banyak hal yang tidak mereka mengerti. Dan kita tidak boleh diam, setidaknya kita juga bisa berdoa. Tuhan tolong supaya hamba-hamba Tuhan memiliki satu kreativitas untuk tetap melayani sesuai dengan kemampuan karunia masing-masing. Tidak harus selalu, harus menyampaikan firman. Itu kan pendeta yang memang biasa menyampaikan firman. Tapi yang di pujian, yang di musik, mungkin saudara-saudara juga bisa dalam bentuk tulisan macam-macam. Bisa dilakukan. Intinya apa? Layani Tuhan. Situasi apapun layani Tuhan. Dan satu kali vice versa. Dikatakan Bapa akan menghormati kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan tentu kita senang kalau beberapa kali ada selalu ungkapan, ayo kita mengisi kemerdekaan ini. Kita sudah merdeka. Lalu apa artinya kemerdekaan kalau kita tidak mengisinya dengan melakukan karya-karya yang indah bagi Tuhan? Kita telah dimerdekakan. Dan surat Galatia berkata, kita telah dimerdekakan dan jangan gunakan kemerdekaan itu untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Tetapi justru layani seorang akan yang lain di dalam kasih. Kita adalah hamba dan dia Tuhan. Kalau Tuhan menugaskan kepada kita, kerjakan ini. Mau situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kalau kita adalah hamba yang setia. Kita hamba yang benar-benar menjalankan apa yang Tuhan mau. Dikatakan Bapa di sorga menghormati kita. Ada 3 berkat dalam ibadah pagi ini. 1, saudara akan mendapatkan kerajaan dari Bapa. Saudara akan mendapatkan pengampunan dari Bapa. Saudara akan mendapatkan penghormatan dari Bapa, tapi itu terjadi setelah kita memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan ketika kita melayani sesuai karunia dan potensi yang Tuhan berikan. Amin. Hati hamba. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan, oh Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Kau cari. Haleluya, haleluya. Biar Kau temukan di dalamku. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu,
padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hamba telah sampaikan isi hatimu ya Tuhan. Sesuatu yang baik telah kau sediakan sejak dunia dijadikan. Kerajaan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, pengampunan yang tak ternilai, serta penghormatan yang kau juga telah sediakan bagi kami orang-orang yang mau menaati firman-Mu, yang mau memberi kepada mereka yang membutuhkan, supaya kami termasuk dalam golongan domba-domba yang dikasihi Tuhan, bukan kambing-kambing yang hanya hidup bagi dirinya sendiri. Dan biarlah kami juga ya Tuhan, kami belajar untuk terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tidak memandangnya sebagai pelaku, tapi memandangnya sebagai korban. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarlah kami juga ya Tuhan, kami terus melayani Engkau dalam situasi kondisi apapun, sesuai karunia, sesuai dengan potensi. Sebagai suami melayani seluruh keluarga dengan baik, istri juga melayani seluruh keluarga dengan baik, orang tua melayani anak-anak dengan baik, anak-anak juga melayani orang tua mereka dengan baik. Kami dalam pelayanan kegerejaan kami melayani dengan baik, kami di tengah-tengah masyarakat juga kami melayani dengan baik, karena kami tahu satu kali kelak Engkau menghormati kami. Terima kasih Bapa. Hamba telah sampaikan kebenaran firman, biar Roh Kudus terus tanamkan dalam hati kami. Kami bersyukur juga untuk pemerintah kami yang di bulan Agustus ini. Pemerintah dan negara bangsa kami boleh memperingati ulang tahun Tuhan yang ke-75. Kami percaya Engkau yang akan terus memberkati bangsa negara kami. Juga uji coba klinis dari vaksin yang sedang diupayakan, kami percaya Engkau akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang setelah kita bersama-sama mengikuti ibadah online ini, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai, sejahtera dan kasih dari Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan penghiburan serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam studi, mata pencaharian yang saudara lakukan mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.